Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi manusia. Yang akan kita bahas yaitu organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak, perhatikan gambar sistem reproduksi laki-laki di bawah ini. Ada gambar yang tampak samping dan satunya lagi yang di sebelah kanan yaitu tampak depan. Perhatikan baik-baik. Yang akan kita bahas ada dua, yaitu organ-organ reproduksi bagian luar dan organ-organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar pada laki-laki ada dua, yaitu penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar borbonetral, dan uretra. Berikut sajian materinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu alat kelamin luar. Ya, nomor 1, penis. Lihat gambar berikut ini, gambar kartun ya. Jadi penis itu modelnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu belum disunat, makanya masih ada penutup bagian kepala dari penisnya. Sedangkan yang sebelah kanan itu sudah disunat. Nah, fungsi dari penis sendiri yaitu sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma bagi yang sudah puber ya. Nah, penis itu terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang, jadi dia elastis, bisa memanjang dan bisa memendek. Kemudian penutupnya tadi yang belum disunat itu disebut kulup. Ini yang dipotong kalau orang disunat. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong sperma yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang berada di bawah penis. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis. Perhatikan di bawah, jadi skrotum itu kantong ya, dan di dalamnya ada testis atau buah sakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya, alat reproduksi bagian dalam pada laki-laki. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu testis. Nah, testis ini adalah organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum. Pada usia 13 hingga 14, ini pada usia remaja ya, testis sudah mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon progesteron. Selanjutnya yaitu saluran sperma. Saluran sperma ini terdiri dari 3, yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Oke, yang pertama epididymis. Nah, epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis. Jadi, sperma yang dihasilkan dari testis akan keluar melalui epididymis. Selanjutnya, dia akan dilanjutkan ke vas deferens. Nah, saluran yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, selanjutnya setelah sperma itu matang, dia akan lewat uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Selain berfungsi sebagai saluran sperma, uretra juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma dari uretra disebut dengan istilah ejakulasi. Oke, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen pada laki-laki. Kelenjar ini apa saja? Yang pertama, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper.
Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini ada di sini ya. Kelenjar ini merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil. Fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat basa atau agak pahit yang mengandung gula. Dalam hal ini fruktosa. Berikutnya yaitu kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat yang ini ya gambarnya. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam dan mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat, beberapa enzim dan seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar Koper atau Burbu netral. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa juga. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak selama pengeluaran sperma atau ejakulasi. Kita akan lanjut ke organ reproduksi wanita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di organ reproduksi wanita? Lihatlah gambar berikut. Yang pertama ada ovarium. Kemudian ada di sini tulisannya fimra ya. Nanti kita bahas lanjut. Kemudian tuba fallopi atau saluran telur. Selanjutnya rongga uterus atau rahim. Kemudian serviks, rongga vagina dan mulut vagina. Di gambar ini ada wanita dewasa dan wanita yang masih muda. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu ovarium. Ovarium ini strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah di kanan dan di kiri, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Mereka bergantian menghasilkan sel telur setiap bulan. Selanjutnya sel telur itu akan melalui saluran telur atau tuba fallopi, panjangnya sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Sel telur yang keluar dari ovarium akan ditangkap oleh infundibulum yang tadi Ibu katakan akan dibahas lebih lanjut. Nah, ini strukturnya berjumbai seperti jari-jari yang merupakan pangkal dari tuba fallopi. Kemudian yang keempat yaitu rahim. Rahim ini tempatnya berlindung bagi sel telur yang telah dibuahi kemudian tumbuh menjadi janin. Bentuknya seperti buah pir. Kemudian endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Jadi ini keluar bersama darah ya. Yang keenam, vagina. Saluran ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran ini tempat mengalirnya darah saat menstruasi. Nah, di ujung vagina terdapat mulut vagina. Selain itu, saluran ini juga adalah jalan keluarnya bayi. Nah, yang terakhir yaitu serviks. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit. Jadi serviks itu adalah rahim tapi yang bagian bawah dan membuka arah ke vagina. Jadi bayi akan melalui saluran ini juga. Demikian materi kita tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya langsung kepada Ibu atau boleh menghubungi lewat WhatsApp.